berapa ya ini? Berarti ke-5 mengenai Undang-Undang Pangan ya, atau ada yang menyebutnya Food Law, ada yang menyebutnya Food Act. Nah, saya sebelum masuk ke Undang-Undang Pangan sedikit merefresh dari apa yang sudah disampaikan di topik-topik sebelumnya mengenai building blocks terkait dengan pengawasan pangan. Jadi ada 5 ya. Yang pertama adalah Food Law and Regulations, kemudian Food Control Management, Inspection Services, Laboratory Services, kemudian informasi, edukasi, komunikasi, dan training. Nah, saya memberi warna yang berbeda pada building block yang pertama karena ini yang akan kita bahas hari ini. Yang namanya Food Law dan Regulations di sini sebenarnya terkait dengan framework legal secara nasional. Jadi setiap negara itu nanti harus ya membuat undang-undangnya, membuat regulasinya sebagai salah satu pilar untuk suksesnya pelaksanaan pengawasan pangan di negaranya. Nah, tetapi sebelum ke sana, saya mau menyampaikan karena ada juga mungkin sudah dibahas juga di kuliah sebelumnya tentang Codex Alimentarius yang kemudian membuat standar dan diadopsi oleh banyak negara ya. Jadi standar internasional yang kemudian menjadi banyak acuan bagi negara-negara untuk kemudian membuat regulasi di masing-masing wilayahnya. Nah, lalu bagaimana keterkaitan dengan Codex Alimentarius? Di sini ketika suatu negara kemudian mau melakukan menyusun undang-undangnya atau menyusun regulasinya di level nasional, maka harus melihat juga standar yang sudah ditetapkan di Codex Alimentarius. Nah, terutama bagi anggota-anggota WTO. Jadi tahun 1995 ini standar yang dibuat oleh Codex ini diadopsi oleh WTO. Antara lain misalnya yang terkait dengan hal ini adalah SPS Agreement, Sanitary Phytosanitary Agreement. Nah, jadi bagi anggota-anggota WTO, di sini ketika menyusun regulasi di level nasional, di sini harus mengacu pada Codex Alimentarius. Misalnya, ketika menetapkan residu pestisida, ini harus melihat standar internasional yang berlaku. Suatu negara ini bisa melakukan atau menyusun aturan ya yang lebih strict daripada aturan yang ditetapkan daripada standar internasional. Nah, asal hal itu terkait atau hal itu bisa dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang bersifat saintifik ya. Jadi bukti-bukti ilmiah itu yang kemudian bisa diajukan. Nah, saya langsung masuk ke Undang-Undang Pangan ya di negara Indonesia. Jadi kalau Anda lihat di banyak negara mereka masing-masing punya yang namanya Food Act ya. Jadi untuk melakukan suatu pengawasan di sini diperlukan payung hukum. Nah, payung hukum yang paling utama itu adalah undang-undang. Terkait dengan Undang-Undang Pangan, negara Indonesia ya, negara Republik Indonesia ini sudah menetapkan Undang-Undang Pangan di tahun 1996 ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 96. Kemudian direvisi pada tahun 2012 menjadi Undang-Undang Pangan RI Nomor 18. Ya, jadi ini yang kemudian kita pakai sampai dengan saat ini. Nah, undang-undang lain yang terkait dengan pangan selain Undang-Undang Pangan sendiri, ada 2 undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 99 terkait dengan perlindungan konsumen dan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, jadi meskipun Undang-Undang Pangan itu punya payung yang cukup besar dan yang terbaru yang tahun 2012 ini cukup kompleks ya, semua hal ini masuk di situ, tetapi ada beberapa hal lain yang juga kemudian nanti masuk di misalnya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Nah, pada kuliah ini saya akan menyampaikan isi terkait dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan di mana update yang nanti dilakukan dari versi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat atau kita kupas di bagian undang-undang tersebut ada 8 bagian ya. Jadi ada 8 bab dan ada kurang lebih 107 pasal. Sorry, babnya bukan hanya 18 bukan hanya 8 ya, tapi tadi sampai dengan 17. Ada 17 bab dengan 154 pasal. Jadi yang pertama biasanya kalau di dalam isi undang-undang itu mencakup ketentuan umum, kemudian bagian yang kedua, ketentuan umum ini biasanya berisi tentang berbagai terminologi ya, supaya persepsinya sama. Kemudian yang kedua, asas, tujuan, dan lingkup pengaturan ketika perencanaan. Nah, keempat, ini sudah masuk bidang yang khusus ketersediaan pangan. Kemudian yang kelima, keterjangkauan pangan. Yang keenam, konsumsi pangan dan gizi. Lalu bagian ketujuh, ini ada food safety atau keamanan pangan. Bagian kedelapan ada label dan iklan pangan. Ya. Kemudian ada sistem pengawasan, sistem informasi pangan, penelitian pengembangan pangan, kelembagaan pangan, peran serta masyarakat, ya, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan penutup. Nah, jadi kalau di Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, ini pengertian pangan ini merupakan, kalau kita lihat definisinya ya, segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Ya. Baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di sini bahan tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, ataupun pembuatan makanan dan minuman. Jadi kita bisa melihat di sini semua yang nanti kita konsumsi termasuk dengan air bersih ini masuk dalam kategori pangan. Nah, kemudian ada istilah lain yaitu kedaulatan pangan atau food sovereignty. Ya, apa ini kedaulatan pangan? Ini adalah hak negara atau bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan seterusnya. Jadi di sini menentukan policy di negaranya sendiri. Maka tadi kalau saya sampaikan di awal ya bahwa memang ada standar internasional ya. Tetapi ketika kita menentukan misalnya apakah boleh lebih ketat daripada itu atau misalnya mungkin menentukan kebijakan yang lain, ini boleh-boleh saja asal kemudian tadi didasarkan pada bukti-bukti yang bersifat saintifik. Dan tidak hanya terkait dengan penetapan standar juga ya. Tapi bagaimana kemudian proses produksi, kemudian proses distribusi, ini policy-nya bisa dirancang oleh negara sendiri, negara itu sendiri. Kemudian ada istilah lain juga, kemandirian pangan. Jadi kemandirian pangan ini mencerminkan kemampuan negara atau bangsa di dalam memproduksi pangan. Dan kata kuncinya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sampai pada tingkat perseorangan. Jadi kalau misalnya ya, jadi negara itu harus punya planning ya, bagaimana supaya tidak terlalu bergantung dengan pihak luar. Nah, ini yang harus kemudian juga dipikirkan. Kalau kita terlalu banyak melakukan misalnya impor ya, mengimpor bahan sementara di sumber daya alam kita sendiri mampu. Nah, ini mungkin harus dipikirkan skemanya atau rencananya bagaimana pemenuhan ini tidak selamanya bergantung atau sepenuhnya bergantung pada impor pangan.
Kemudian ketahanan pangan ya atau food security ini juga istilah yang sering kita dengar. Ini mencerminkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Jadi tidak melulu hanya terkait dengan kuantitas, tetapi juga terkait dengan kualitas pangan yang tersedia ya, di negara atau daerah tertentu nantinya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan akses suatu bahan yang bermutu ya, aman, bergizi, dan ini mudah diakses oleh misalnya kalau dalam konteks Indonesia ya oleh seluruh rakyat Indonesia di bagian atau di belahan daerah manapun ya. Ini yang namanya ketahanan pangan. Sebenarnya ada keamanan pangan ya, tapi kemudian nanti mungkin kita kupas tuntas mengenai keamanan pangan di pertemuan berikutnya. Kemudian di bab berikutnya yang kedua ini mengenai penyelenggaraan pangan. Ini tadi harus penyelenggaraan pangan di negara Indonesia ini berdasarkan asas-asas yang tadi disebutkan, kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan yang belum kita bahas, manfaat, pemerataan, keberlanjutan, dan keadilan. Jadi harus memperhatikan semua aspek ini. Nah, kemudian lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan bisa Anda lihat di sini ada 12 bagian. Mulai dari perencanaan, ketersediaan, keterjangkauan ya, konsumsi, keamanan pangan, label dan iklan pangan, sistem pengawasannya, sistem informasi, penelitian, pengembangan, kelembagaan pangan, peran serta dan penyidikan. Nah, apa yang terkait dengan atau apa yang tercakup di undang-undang sebenarnya ini masih bersifat umum meskipun semua aspek sudah tercakup ya. Tetapi kalau misalnya nanti kita bicara masalah keamanan pangan, maka Anda tidak akan menemukan informasi misalnya terkait dengan residu pestisida yang diperbolehkan ada di bahan makanan. Nah, itu bukan di bagian undang-undang. Jadi undang-undang di sini bicara masalah asas yang umum saja, yang general ya. Kemudian nanti kalau kita bicara lebih lanjut tentang peraturan atau pelaksanaan teknisnya itu nanti akan di-cover atau disinggung di peraturan yang ada di yang levelnya lebih bawah. Misalnya peraturan kementerian baik itu pertanian, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ada level undang-undang di bawahnya yang nanti lebih teknis. Saya lanjutkan terkait dengan hierarki regulasi. Ini bahan ini bisa Anda temukan di minggu depan, tapi mungkin saya sampaikan di depan bahwa tadi yang paling utama itu kan undang-undang ya, terkait dengan pangan. Di sini ada undang-undang pangan. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan pemerintah. Jadi sebagai contoh kalau peraturan pemerintah, kalau yang terkait dengan pangan, misalnya salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 ya. Jadi ini tentang label dan iklan pangan. Kemudian di bawahnya lagi ada keputusan presiden. Di bawah keputusan presiden baru ada peraturan pelaksana yang sifatnya lebih operasional. Misalnya contohnya ada keputusan menteri, kemudian instruksi menteri, di bawahnya peraturan pelaksana, yang misalnya keputusan menteri, nanti ada peraturan yang lebih teknis lagi, misalnya contohnya SK Kepala Badan POM. Ya. Nah, semakin rendah sebenarnya kalau dalam hierarki informasi yang didapatkan itu akan semakin lebih detail karena terkait betul dengan pelaksanaan operasional di lapangan. Jadi kalau Anda mau mengetahui kira-kira berapa banyak aditif yang boleh dipakai di bahan pangan tertentu, maka Anda bisa cari di peraturan-peraturan nasional ya seperti keputusan menteri atau misalnya SK dari Badan POM.
Nah, terkait dengan hierarki, mungkin Pak Budi ada informasi yang mungkin perlu ditambahkan atau mungkin cerita Pak dari pengalaman yang sudah dilakukan. Jadi memang selalu ada ini semacam lag ya, ada ketertinggalan antara undang-undang dan peraturan pemerintah atau peraturan yang di bawahnya. Ini contohnya kan, misalnya untuk keamanan pangan sudah ada yang tahun 2019 nomor 86, undang-undangnya tahun 2012, ada lag 7 tahun untuk jadi peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019, jadi 7 tahun. Nah, selama 7 tahun sebelumnya itu apa ya, digunakan peraturan pemerintah RI nomor 28 tahun 2004. Jadi peraturan yang merupakan derivat dari atau turunan dari undang-undang yang lama. Jadi pekerjaan legislasi itu banyak sekali, termasuk ini merupakan tugas dari pemerintah untuk terus mengembangkan undang-undang. Silahkan para mahasiswa juga membaca di dalam undang-undang itu, nanti kelihatan berapa banyak peraturan pemerintah yang diperlukan. Biasanya rumusannya itu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau akan diatur lebih lanjut, itu artinya harus diterbitkan PP. Begitu Bu Inneke. Boleh bertanya? Ya, kalau misalnya ada satu peraturan, kemudian ada peraturan baru yang sejenis, misalnya di situ tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004, kemudian muncul peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019, menyangkut hal yang hampir sama. Jadi tentang keamanan pangannya saja, apakah kemudian yang tahun 2004 itu tidak berlaku? Atau bagaimana? Karena di tahun 2004 itu lebih luas, di situ tentang mutu dan gizi juga ada di situ. Bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Kompleks ya pertanyaannya. Ya. Meskipun implisit tadi Bu Rini sudah menjawab sendiri ya. Berarti karena PP yang lama itu lebih luas. Ya selama belum ada peraturan pemerintahnya yang baru, misalnya untuk gizi dan mutu, ya ikut yang lama. Itu udah terpaksa begitu. Meskipun aneh sebenarnya, ibunya sudah lahir, ya, ibunya sudah lahir, ibunya ya. Jadi anaknya lahir sebelum ibunya. Lihat sih sebenarnya kenapa kemudian di PP 86 tahun 2019 ini difokuskan pada keamanan pangan saja. Ini kan karena sebenarnya kalau kita lihat kalau kembali ke slide yang ini di di Undang-Undang Pangan Nomor 12 tahun 2012 ini di bagian keamanan pangan ada satu hal yang memang berbeda. Yang terakhir adalah produk halal bagi yang dipersilakan. Jadi dengan undang-undang yang baru, sebenarnya semua produk yang beredar di masyarakat diwajibkan sebenarnya punya produk halal. Sedangkan pada peraturan pelaksanaannya belum ada yang bicara masalah tentang halal. Sehingga kemudian karena ini masuk di bagian keamanan pangan, mau tidak mau kemudian untuk bisa mengimplementasikan hal itu di masyarakat, ini kemudian peraturan teknisnya kemudian sudah dibuat. Nah, maka yang keluar adalah PP nomor 86 tahun 2019 ini. Bu Inneke bisa menunjukkan undang-undangnya, naskah undang-undang. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Saya kira singkat ceritanya itu lebih banyak begini. Artinya kenapa mahasiswa teknologi pangan kok harus belajar ini? Undang-undang pangan itu menurut Bu Inneke apa itu? Dosennya Bu Inneke deh ya, saya malah bertanya, nggak apa-apa. Kenapa dari undang-undang pangan harus tahu persis mengenai undang-undang pangan ya? Karena seperti yang tadi misalnya ketika suatu produk harus diedarkan,
mau tidak mau kan harus memenuhi aspek legal. Nah, aspek legal ini kalau di negara kita ya mulai dari berbagai peraturan tadi termasuk sampai di undang-undang. Isi dari undang-undang kan memang tadi apa ya, cakupan general tentang mulai dari bahan baku ini diproduksi sampai dengan kemudian dibuat dan kemudian didistribusikan ke masyarakat. Jadi dari lahan sampai meja makan sebenarnya ini yang mencoba di-cover di undang-undang ya, semua isu terkait termasuk terkait dengan tadi akses, kemudian distribusi ya, distribusi terkait dengan akses, harga dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian diatur di dalam undang-undang untuk memastikan bahwa nanti yang didapatkan atau yang dikonsumsi, makanya yang dikonsumsi oleh masyarakat itu betul-betul tadi aman ya, kemudian bergizi sampai dengan bisa didapatkan dalam jumlah yang cukup. Nah, sebagai sarjana teknologi pangan, mau tidak mau nanti ketika Anda memproduksi suatu makanan, ini juga akan banyak bersinggungan dengan yang namanya regulasi. Misalnya ketika Anda mendaftarkan suatu produk baru, ya, mau nggak mau Anda harus mengurus izin. Nah, ketika Anda mengurus izin, entah itu misalnya di Balai POM ya, di Badan POM, maka di sini Anda harus tahu persis aturan yang menaungi isu yang nanti harus dipenuhi atau persyaratan yang harus dipenuhi itu apa saja. Sehingga Anda tahu dari mana mulai mencari bagian yang umum sampai menemukan tadi informasi yang sangat spesifik, yaitu regulasi-regulasi teknis. Maka kita perlu belajar mengenai hal ini. Mungkin itu Pak. Ya, kita lebih banyak perspektif konsumen, kemudian perspektif produsen tapi untuk regulasi. Tapi saya kira yang hakikat di sini ya, kalau orang teknologi pangan bekerja di industri pangan itu memang kemudian menjadi semacam apa ya, subjek hukum karena membuat makanan yang katakanlah tidak aman atau berbahaya, baik sengaja atau tidak, itu ada sanksi hukumnya. Artinya memang proses membuat makanan itu sebuah proses yang membutuhkan kehati-hatian, tidak asal saja, karena bukan untuk dikonsumsi pribadi. Itu semacam, kalau saya menyebutnya itu kan memasukkan benda asing ke tubuh orang lain, ya, tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Dan kalau dibaca rumusan sanksinya, itu berbeda antara sengaja dengan tidak sengaja. Jadi tidak sengaja pun dihukum kalau mengakibatkan sampai gangguan kesehatan, cacat. Jadi membuat makanan menurut saya bukan soal yang sederhana. Makanya jujur saja saya secara pribadi itu agak cemas dengan kecenderungan makanan-makanan yang ditawarkan melalui aplikasi karena nyaris tanpa proteksi. Nanti yang kasihan itu bukan hanya produsen, bukan hanya konsumen, tapi kalau suatu saat ada case karena tidak terproteksi oleh, nanti pelakunya juga, pelaku yang membuat makanan juga terancam. Saya agak khawatir itu, ya kan? Dia kan selama ini ditreat atau diperlakukan seperti makanan yang dihasilkan oleh industri usaha rumah tangga, usaha rumah. Tapi kalau skalanya menjadi sangat besar, saya kira syaratnya ya mestinya harus pakai mengikuti registrasi, memenuhi syarat-syarat. Ini yang kosong gitu. Ya, satu menurut saya ini ruang ini masih vakum. Misalnya tanggung jawab dari antara pembuat dengan konsumen ini kan kosong. Kurir ini yang bekerja di antaranya. Nah, kurir semua pihak yang terlibat dalam rantai makanan kan subjek hukum. Banyak kasus itu yang di tengah ini kan bisa jadi nih, manusia itu motifnya macam-macam. Ya. Kalau di tengah ini misalnya menambahkan sesuatu, kalau tidak ada aturan yang jelas, sangat membahayakan menurut saya.
Makanya itu juga menjelaskan kenapa di beberapa negara itu pertumbuhan online food itu tidak secepat negara-negara berkembang. Ya, kalau pernah nonton dokumentarinya itu India sudah punya sistem delivery makanan itu sejak sebelum ada online. Jadi orang itu mengantar makan ke kantor, makan siang kayak catering service itu dalam skala yang masif, pakai tenaga manusia lari diantar ke kantor-kantor. Itu mulai sudah banyak dokumentari yang berbahaya. Artinya tindakan-tindakan entah itu dikurangi atau ditambahi atau dimakan di jalan, luar biasa. Itu juga satu wilayah yang penting. Jadi catatan saja nanti untuk Anda mahasiswa yang katakanlah ingin memproduksi makanan dan dipasarkan secara daring ya, menggunakan aplikasi, jangan lupa kalau ada pelanggaran sengaja atau tidak itu ada hukumnya. Jadi itu be careful. Begitu juga mereka yang bekerja di quality assurance produksi ya, di quality assurance, quality control terutama, itu kalau ada kejadian di dalam industri pangan juga menjadi masalah hukum, termasuk manajernya, ya, manajernya juga. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab di plan itu? Saya kira itu. Jadi penting kalau nggak tahu apa-apa belajar hukum, begitu keluar ke dunia nyata akan berhadapan dengan konsekuensi hukum. Boleh bertanya, Pak? Berarti sekarang ini posisi untuk online food itu memang belum ada PP-nya atau apa ya? Kan yang terendah itu PP ya berarti. Rendah ya peraturan ini. Kalau untuk online food itu kan bisa masuknya kan PIRT sebenarnya. Nah itu sama sekali nggak ada labelnya apa-apa. Sejauh yang saya tahu nih, kecuali dia kecuali order dari food service industry yang sudah besar ya, atau laba. Ya ada pesan biasanya pizza apa gitu yang sudah jelas sudah itu pasti sudah ada standarnya. Tapi misalnya orang menjual minuman atau cookies itu kan tidak ada PIRT-nya. Bahkan PRT yang paling rendah ini, produk industri rumah tangga yang paling rendah sendiri belum ada. Ya, karena ini memang belum ada kewajiban, jadi di dalam peraturan kalau PIRT ini tadi yang mengatur di PIRT itu masuk di Dinas Kesehatan, mungkin di peraturan Menteri Kesehatan atau kayaknya ya di sana. Melakukan registrasi bagi online food, memang ini yang kemudian dikejar untuk bisa dirangkul juga di dalam sistem. Itu yang kemarin menjadi salah satu usulan yang kita lontarkan sebenarnya ketika kita membantu Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang untuk membuat perda keamanan pangan. Jadi isu mengenai online food ini juga sudah dimasukkan di dalam agenda itu. Hanya kemudian problemnya ya masalah registrasi ini yang kemudian harus diselesaikan dulu. Kalau mereka tidak registrasi, artinya tidak tetap, ini pun kemudian juga tidak bisa kalau itu kan mendapatkan registrasi itu sudah cukup kemudian untuk bisa mengedarkan produk. Nah ini yang online food yang memang kemudian belum masuk dalam termasuk itu juga izinnya masih yang belum jelas. Tetapi untuk produk tertentu yang saya tahu, misalnya produk susu atau turunannya, itu memang tidak akan bisa mendapatkan PIRT ya. Kalau produk susu segar, iya, karena memang kalau PIRT itu kan yang bisa dimasukkan adalah, bentar Bu, kalau produk susu kenapa tidak bisa dilakukan PIRT? Karena umurnya kurang dari seminggu kah? Bukan, karena risiko keamanan pangannya sangat tinggi sehingga memang harus dalam produksi besar. Jadi tidak bisa dalam industri rumah tangga.
selalu ada dua, istilahnya two tier, dua lapisan. Contoh ya, yang namanya restoran itu dengan industri makanan ya tentu beda. Ya, street food dengan itu tentu berbeda. Di persoalan pangan online itu sebenarnya yang dikhawatirkan juga ini apa namanya tidak gini, itu menghasilkan pemerintah ingin, atau semua orang ya pengen startup di bidang makanan itu berkembang. Jadi regulasi itu jangan sampai regulasi kemudian mengekang kreativitas. Nah, itu ada tuh di kuliah awal saya ada tentang itu namanya regulatory assessment. Jadi selalu harus ada evaluasi bahwa sebuah regulasi tidak boleh menghambat industri. Karena kalau nanti regulasinya terlalu keras, ya, akibatnya harganya mahal. Kemudian konsumen tidak bisa beli. Sisi yang lain adalah tadi inovasinya jadi kreativitas awas mikro itu terhambat. Pak Budi, tapi bisa enggak ya kalau misalnya nih regulasinya untuk yang makanan online. Jadi itu enggak ada regulasinya, tapi makanan online-nya membatasi beberapa beberapa tempat yang memang punya PIRT aja. Jadi dia tidak ada regulasinya, tapi yang membatasi yang hanya punya PIRT aja. Itu bisa enggak sih, Pak? Ya sooner or later, cepat atau lambat pasti itu yang terjadi. Termasuk nanti rumah makan yang melayani online itu tentu rumah makan yang punya izin, ya punya izin. Nah problem utamanya sekarang ini, terutama di masa COVID ini justru yang bertumbuh ada rumah tangga. Jadi industri kecil-kecilan, bikin sate, bikin apa ya. Bikin cookies yang lagi ngetop ini sekarang apa ya makanan online yang lagi ngetren itu ada seblak, ada macam-macam itu karena prakarsa rumah tangga. Memang kalau buru-buru dikenai aturan pasti dia akan membuat surut, padahal ini sekarang sumber ekonomi yang penting. Hanya perbandingannya sederhana, kalau seandainya ibu pembuat seblak tadi tinggal di Singapura apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Tapi di Indonesia yang punya budaya kewirausahaan dan kemudahan berusaha yang luar biasa, itu memang akan sulit untuk langsung diterapkan aturan. Jalan keluar dari semua kesulitan pekerjaan, termasuk pemutusan hubungan kerja, itu adalah industri atau usaha kuliner. Entah bikin pecel di halaman rumah, bikin apa, kalau itu semua harus diatasi ya nggak bisa. Termasuk mungkin yang lagi viral terakhir ya, rujak cingur yang harganya 110.000 itu, dari satu porsi 110.000 itu sebenarnya juga industri ini usaha rumah tangga, tapi skalanya juga ngeri. Satu porsi 110.000 itu Surabaya itu top ya. Nah, itu nantinya pasti ada regulasi. Tambah sedikit ya Bu Nika ya, sedikit. Jadi ada satu arah ya gerakan yang saya kira sudah betul ya, termasuk bahan pangan pun sekarang kan disertifikasi, harus didaftarkan, diregistrasi kebunnya, disertifikasi buah dan sayurnya yang dihasilkan. Itu kan artinya semakin ke sini semakin makanan itu semakin diproteksi, makin kepentingan konsumen. Nah, munculnya usaha bisnis daring itu memang sebuah inovasi baru sehingga regulasinya agak terlambat, tapi pasti nanti akan catch up, akan mengejar. Contohnya di mainan anak-anak aja, mainan anak-anak sekarang semua pakai SNI. Ya, kepenginnya takut, oh ini kalau nggak ada SNI-nya takut orang tuanya, bahaya nggak ya. Kalau make up set tuh anak kecil, ini kalau dipakai bener lipstiknya alergi nggak? Itu harus ada, ya, harus ada. Jadi mainan aja begitu, apalagi makanan yang benar-benar masuk. Tapi dilemanya ekonomi, ya. Iya, terima kasih Pak Budi. Ya, saya rasa kalau untuk online food
di banyak negara juga masih menjadi ini ya, menjadi tantangan untuk menetapkan regulasi yang ketat. Cuman memang tapi yang terkait dengan karena di Indonesia lebih banyak UMKM atau bahkan skala domestik yang kemudian menjadi lebih sulit sebenarnya untuk kemudian bisa diterapkan dengan cepat dan ketat. Nah, baik itu kelas terkait dengan kuliah untuk mengantar mata kuliah topik tentang undang-undang pangan. Detail mengenai undang-undang pangan nanti Anda bisa baca ya di slide yang saya sampaikan, plus Anda bisa download beberapa jenis undang-undang tadi yang sudah saya sebutkan yang terkait dengan pangan, nanti bisa jadikan bahan bacaan. Kita ketemu lagi minggu depan, sampai jumpa dan siang. Terima kasih untuk Ibu Bapak sekalian yang sudah menemani.